Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arman Mardani. Saya seorang mahasiswa dari UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bab konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Jadi, yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini diantaranya adalah: yang pertama, pengertian fikih secara bahasa dan istilah. Yang kedua, ruang lingkup fikih. Yang ketiga, perbedaan syariat dengan fikih. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian semua mampu memahami apa saja yang dibahas pada video pembelajaran kali ini. Oke, mari kita langsung ke pembahasan yang pertama. Baik, pembahasan yang pertama ialah tentang pengertian fikih. Pengertian fikih di sini dibagi menjadi dua, yakni pengertian fikih secara bahasa dan pengertian fikih secara istilah. Yang pertama itu pengertian fikih secara bahasa. Fikih secara bahasa itu berasal dari kata faqaha yafqahu fiqhun, yang artinya paham, yakni pemahaman yang mendalam. Jadi, fikih secara bahasa itu ialah paham. Sedangkan pengertian fikih secara istilah, fikih ialah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara yang berkenaan dengan amal perbuatan seorang mukallaf yang diperoleh dari sumber yang jelas seperti Al-Quran dan hadis. Jadi, maksud dari pengertian fikih secara istilah ini, ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara. Hukum-hukum syara di sini seperti wajib, mandub atau sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sedangkan mukallaf, apa itu mukallaf? Mukallaf ialah orang yang sudah balik dan berakal, sehingga orang yang mukallaf ini diberi tanggung jawab untuk melaksanakan syariat Islam seperti beribadah dan lainnya. Baik, pembahasan yang selanjutnya ialah tentang ruang lingkup fikih. Jadi, ruang lingkup fikih ini ialah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Adapun ruang lingkup fikih di sini meliputi dua hal. Yang pertama itu hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan ibadah. Ya, seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ialah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik individu maupun kelompok. Itu disebut dengan muamalah. Jadi, di muamalah ini terbagi lagi nantinya menjadi beberapa ruang lingkup. Ada yang namanya al-ahwal asy-syakhsiyah. Jadi, ini hukum yang mengatur dalam masalah keluarga. Contohnya seperti munakahat, yakni perkawinan ataupun pernikahan, dan lainnya yang berkaitan dengan keluarga. Kemudian ada juga al-muamalah al-maddiyah. Itu hukum yang berkaitan dengan hak kebendaan. Contohnya seperti jual beli. Kan dalam jual beli itu, misalkan kita menjual barang ke orang lain, kan asalnya barang yang kita jual itu kan milik kita. Nah, tetapi setelah kita jual, barang tersebut menjadi milik orang lain, karena orang tersebut membeli barang itu dari kita yang asalnya milik kita sehingga menjadi milik orang.
Kemudian ada juga al-iqtisadiyah wal maliyah, yakni hukum yang berkaitan dengan perekonomian dan keuangan. Ada juga hukum-hukum yang lain, yakni hukum yang berkaitan dengan tindak pidana seperti jinayat dan hudud, dan hukum-hukum lain-lainnya. Baik, pembahasan yang selanjutnya ialah tentang perbedaan antara syariat dengan fikih. Apa sih yang dimaksud dengan syariat itu? Syariat ialah teks-teks suci yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, yang mana Sunnah sendiri adalah terjemahan, penjabaran, implementasi, dan praktik dari Al-Quran itu sendiri. Syariat itu semua isinya adalah kebenaran yang harus kita imani secara utuh, dilakukan, serta semua isinya adalah kebaikan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemudian, perbedaan antara syariat dengan fikih di sini itu terdapat 4 perbedaan. Perbedaan yang pertama, syariat itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya. Sedangkan fikih bersumber dari para ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Jadi, yang dimaksud dengan syariat dan fikih di sini, perbedaan yang pertama, syariat itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, langsung bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan fikih itu bersumber dari para ulama dan ahli fikih. Meskipun bersumber dari para ulama dan ahli fikih, para ulama dan ahli fikih itu tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Kemudian perbedaan yang kedua, yakni syariat itu hukumnya bersifat qat'i atau pasti, sedangkan fikih hukumnya bersifat zonni atau dugaan. Jadi syariat di situ hukumnya bersifat qat'i atau pasti, yang berarti syariat itu sudah pasti kebenarannya, tidak mungkin salah. Sedangkan fikih hukumnya bersifat zonni atau dugaan. Zonni atau dugaan di sini memiliki arti berarti bahwa fikih tersebut belum pasti benar. Kemudian perbedaan yang ketiga antara syariat dengan fikih, yakni syariat itu hukum syariahnya hanya satu, yakni universal, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Sedangkan fikih berbagai ragam cara pelaksanaannya. Jadi syariat di sini itu hukum syariatnya hanya satu, akan tetapi seluruh dunia atau seluruh umat Islam menaatinya, karena Al-Quran atau hadis itu sudah pasti benar, maka seluruh umat Islam mengikutinya. Sedangkan fikih itu berbagai ragam cara pelaksanaannya. Jadi fikih ini kan bersumber dari pemikiran para ulama dan ahli fikih. Jadi tentu saja pemikiran dari para ulama dan ahli fikih ini tentu saja berbeda-beda, sehingga penerapan fikih di sini berbagai macam ragam pelaksanaannya. Kemudian perbedaan yang terakhir itu ialah syariat itu tidak ada campur tangan manusia atau ulama dalam menetapkan hukum. Sedangkan fikih adanya campur tangan para ulama dalam penetapan pelaksanaan hukum. Nah, jadi syariat itu tidak ada campur tangan manusia dalam menetapkan hukum. Syariat itu sudah pasti asli dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dengan fikih itu adanya campur tangan dari para ulama. Apa yang dilakukan dalam penetapan hukum itu, dalam penetapan pelaksanaan hukum tersebut, ulama melakukan ijtihad untuk menentukan sesuatu. Baik, mungkin itu saja untuk video pembelajaran kali ini.
Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua dapat memahami apa saja yang telah kita pelajari tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.